Halo semuanya, di sini kita akan mengkaji mengenai konsep sejarah untuk mengkaji peristiwa sejarah. Konsep berpikir dalam sejarah yang akan dibahas di sini ada 4. Yang pertama adalah kronologis, yang kedua periodisasi, yang ketiga diakronis, dan yang keempat adalah sinkronis. Materi pertama adalah kronologis. Kata kronologis berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos, yang artinya waktu, dan logos yang artinya ilmu. Sedangkan pengertian dari konsep kronologis itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai urutan waktu terjadinya, dari awal hingga akhir. Konsep kronologis akan memberikan kepada kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dari tinjauan aspek tertentu. Tujuannya adalah agar kita dapat dengan mudah menarik manfaat dan makna dari hubungan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi. Nah, jadi kronologis adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Oleh sebab itu, cara berpikir kronologis dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat. Contoh penerapan konsep kronologis dalam peristiwa sejarah adalah sebagai berikut. Penjajahan Belanda di Indonesia dilatar belakangi oleh putusnya hubungan dagang rempah-rempah Belanda dengan Portugis. Hal ini yang membuat Belanda mencari daerah rempah-rempah baru hingga mereka sampai ke Indonesia. Setelah berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah, kemudian Belanda masuk membentuk VOC untuk menghindari persaingan antara pedagang Belanda. Setelah dibentuk, maka era penjajahan Belanda masa VOC dimulai. Kronologi meniscayakan peristiwa sejarah yang berlangsung sesuai urutan waktunya. Oleh karena itu, sejarah harus dipahami sebagai sebuah proses, bukan kumpulan acak peristiwa-peristiwa dengan tanggalnya. Materi selanjutnya adalah periodisasi. Periodisasi berasal dari bahasa Yunani, periode, yang berarti babak, masa, atau zaman. Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa sejarah ke dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Periodisasi dapat didefinisikan sebagai pembabakan waktu yang berurutan sesuai kejadian. Periodisasi juga dapat dipahami sebagai salah satu proses strukturisasi waktu dalam sejarah dengan pembagian atas beberapa babak, zaman, atau periode. Contoh periodisasi sejarah masa Indonesia adalah pembagian masa, yaitu masa masa Hindu-Buddha, Islam, dan seterusnya. Konsep teoritis tentang pembabakan masa dalam periodisasi Indonesia disusun dengan menggunakan dasar perkembangan peradaban, segi kebudayaan, serta agama yang masuk di Indonesia. Sukanto berpendapat bahwa periodisasi hendaknya disusun berdasarkan ketatanegaraan atau bersifat politik. Materi ketiga adalah diakronis. Diakronis berasal dari bahasa Latin, dari kata dia dan kronos. Dia artinya melalui dan kronos artinya waktu. Konsep berpikir diakronis dalam sejarah bertujuan untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa. Berpikir diakronis dalam sejarah artinya berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang tetapi terbatas pada ruang. Peristiwa diakronik dibatasi oleh waktu. Contohnya adalah 1. Masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1350 hingga 1389. Yang kedua, Perang Diponegoro atau Perang Jawa berlangsung antara tahun 1925 hingga 1830. Yang ketiga, penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung antara tahun 1942 hingga 1945. Dan yang keempat, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret tahun 1942. Cara berpikir diakronis akan mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu terhadap peristiwa atau kejadian pada waktu tertentu. Masih berhubungan dengan pembatasan waktu, sejarah mengenal istilah periodisasi, yaitu yang sudah saya bahas tadi. Di sini dapat terlihat bahwa
konsep periodisasi sejarah dan konsep diakronis itu saling berkaitan satu sama lain. Materi yang keempat adalah sinkronis. Secara etimologis, kata sinkronis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Sinkronis artinya meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Kajian sejarah secara sinkronis artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Berpikir sinkronis menuntut untuk menerangkan suatu peristiwa secara mendalam yang dikaji dari segi politik, ekonomi, atau sosial budaya. Contoh penerapan konsep sinkronis adalah sebagai berikut. Yang pertama, suasana di Jakarta saat pembacaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah peristiwa yang paling bersejarah dan paling penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini juga memiliki arti yang begitu hikmat bagi segenap bangsa Indonesia serta menandai kelahiran baru. Yang kedua adalah keadaan ekonomi di Indonesia pada tahun 1998. Keadaan ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 sangatlah terpuruk. Terjadi kerusuhan di mana-mana, bahkan sampai Presiden Soeharto pada saat itu mengundurkan diri. Terdapat banyak hutang perusahaan dan negara yang jatuh tempo pada tahun 1998, yang membuat banyak perusahaan gulung tikar. Yang terakhir adalah suasana pada saat tragedi G30S. Tragedi G30S terjadi pada tanggal 1 Oktober. Pada saat itu, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap 7 jenderal tentara dan beberapa orang lainnya. Soeharto pada saat itu diperintah untuk mengambil alih tentara dan menyelamatkan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno yang berhasil menuju Istana Presiden Bogor, kemudian Presiden Soeharto bersama pasukannya yang ia pimpin berhasil mengambil semua kontrol fasilitas yang sebelumnya direbut oleh pelaku G30S. Dari contoh tersebut, dapat dilihat bahwa berbeda dengan cara berpikir diakronis, berpikir sinkronis hanya menganalisis suatu peristiwa tertentu. Berpikir sinkronis menuntut untuk menerangkan suatu peristiwa secara mendalam dari segi politik, ekonomi, atau sosial budaya. Materi kita hari ini cukup sampai sini saja. Berikut adalah kode QR yang dapat kalian scan untuk mengevaluasi materi saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.